Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Indah Nirwana, SEMS AK selaku dosen mata kuliah akuntansi Ziswaf, dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Kedua kalinya sholawat beringkatan salam semoga tetap dicurahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semoga kita diakui kelak sebagai umatnya di yaumil qiyamah nanti, amin ya rabbal alamin. Baik, di sini saya sebagai moderator akan memandu perkuliahan pada pagi hari ini dengan tema pengelolaan dan strategi penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf dengan anggota kelompok yaitu saya Samsul Ma'arif sebagai moderator, Adinda Putri Zakiatus Salihah sebagai pemateri, Dahlia sebagai pemateri, Laras Pratiwi sebagai pemateri, Nabila Khairunisa sebagai pemateri, Salahuddin Qayyim sebagai pemateri, dan Tantri Amelia Rosa sebagai pemateri. Baik, untuk mempersingkat perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi kepada Adinda Putri Zakiatus Salihah, kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator. Saya di sini akan menjelaskan mengenai lembaga amil zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Manajemen zakat di Indonesia diatur berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 tentang pengelolaan zakat. Bahwasannya terdapat dua lembaga yang memiliki tugas untuk mengelola, mendistribusikan, dan memberdayagunakan zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, dan Lembaga Amil Zakat atau LAS. Adapun infak dan sedekah diatur dalam pasal 1 ayat 3 dan pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Yaitu infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedangkan wakaf diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Sedangkan wakaf diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, pasal 1 ayat 1 bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk menyerahkan sebagian harta, benda, miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah. Mungkin itu saja saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Adinda Putri Zakiatus Salihah yang telah menyampaikan materi. Untuk materi selanjutnya kepada saudara Dahlia kami persilahkan. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Lembaga Amil Zakat Nasional Panti Yatim Indonesia sebagai salah satu lembaga pengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau Ziswaf. Lembaga tersebut melakukan penyaluran dana Ziswaf dalam berbagai program sosial, dakwah, pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan. Panti Yatim Indonesia merupakan lembaga amil zakat nasional atau Laznas yang dilegalitaskan berdasarkan SK Kementerian Agama Republik Indonesia nomor 120
nomor 120 tahun 2019. Lasnas Panti Yatim Indonesia bertekad menjadi lembaga pengelola dana Ziswap yang berkhidmat menangani anak yatim piatu yang terlantar serta memberdayakan kaum duafa. Lasnas PYI memiliki manajemen Ziswap yang dikelola dengan baik. Dilihat dari berbagai macam program Ziswap yang sudah direalisasikan, seperti halnya program I Love Zakat, program Bahagia atau Bantuan Harapan Bagi Duafa, program Indah, Inisiatif Dakwah, program Baper, Bantuan Perekonomian Rakyat, dan program Setia, Support Edukasi Yatim dan Duafa. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Dahlia. Untuk materi selanjutnya yaitu Laras Pratiwi, kepadanya kami persilahkan. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya yaitu prinsip operasional lembaga amil zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Prinsip operasional lembaga amil zakat, dalam pengelolaan zakat terdapat beberapa prinsip-prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar pengelolaan dapat berhasil sesuai yang diharapkan. Prinsip dasar yang dimiliki oleh suatu lembaga amil zakat dari aspek moral dan kedudukannya yaitu syariah dan akhlakul karimah yang objektif dan independen. Baiklah, yang selanjutnya yaitu menurut Hendra Khalid terdapat 5 prinsip operasional lembaga amil zakat. Untuk prinsip yang pertama yaitu prinsip keterbukaan. Artinya, dalam pengelolaan zakat hendaknya dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat umum. Kemudian untuk prinsip yang kedua yaitu prinsip sukarela. Artinya bahwa dalam pemungutan atau pengumpulan zakat hendaknya senantiasa berdasarkan pada prinsip sukarela dari umat Islam yang menyerahkan harta zakatnya tanpa ada unsur pemaksaan atau cara-cara yang dianggap sebagai suatu pemaksaan. Untuk prinsip yang ketiga yaitu prinsip keterpaduan. Artinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus dilakukan secara terpadu di antara komponen-komponen yang lainnya. Kemudian untuk prinsip yang keempat yaitu prinsip profesionalisme. Artinya dalam pengelolaan zakat harus dilakukan oleh mereka yang ahli di bidangnya, baik dalam bidang administrasi, keuangan, dan sebagainya. Kemudian untuk prinsip yang terakhir yaitu prinsip kemandirian. Prinsip ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari prinsip profesionalisme. Maka diharapkan lembaga-lembaga pengelolaan zakat dapat mandiri dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya tanpa perlu menunggu bantuan dari pihak lain. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada narasumber Pratiwi kami ucapkan. Untuk materi selanjutnya yaitu kepada Nabila Khairunisa, kepadanya kami persilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang sistem operasional organisasi pengelolaan Ziswap. Dua jenis lembaga pengelolaan zakat, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas dan Lembaga Amil Zakat atau LAS, yang dibentuk oleh masyarakat. Badan Amil Zakat Nasional Basnas merupakan lembaga amil zakat dibentuk oleh pemerintah dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah yang bertugas untuk melakukan pengelolaan zakat. Infak, sedekah secara nasional. Basnas merupakan lembaga non-struktural yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Sumber pendanaan untuk kegiatan operasional Basnas bersumber dari anggaran APBN dan hak amil. Tugas Basnas ada 4. Yang pertama, perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Yang kedua, pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayaan guna zakat. Yang ketiga, pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Yang keempat, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nabila Khairunisa. Untuk pemateri selanjutnya yaitu Salahuddin Qoyim, kepadanya kami persilahkan. Baiklah, selanjutnya sistem operasional organisasi pengelola Ziswap. Lembaga Amil Zakat LAS merupakan lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu tugas
Basnas dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pembentukan lembaga amil zakat harus mendapat izin dari menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri dan mendapat rekomendasi dari Basnas. Memiliki pengawas syariah dalam melaksanakan tugasnya. Lembaga amil zakat harus memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan. Sumber pendanaan untuk kegiatan operasional lembaga berasal dari hak amil, baik berasal dari dana zakat, infak, dan sedekah. Ziswaf harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam. Amanah, kemanfaatan, keadilan hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Kemudian, Basnas maupun LAS wajib melaporkan kegiatan pengelolaan zakat, infak, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dana yang telah dikelola. Regulasi dalam pengelolaan dan organisasi zakat sebagai lembaga yang resmi dan diberi kewenangan dalam pengelolaan zakat di Indonesia, maka dalam rangka akuntabilitas pengelolaan zakat perlu didasari berbagai regulasi yang memperkuat operasionalnya. Baiklah, saya kembalikan pada moderator. Baik, kepada Salahuddin Qoyim, kami ucapkan terima kasih. Untuk pemateri selanjutnya yaitu Tantri Amelia Rosa, kepadanya kami persilahkan. Baik, selanjutnya Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 yang mengatur tentang pengelolaan zakat. 1. Ketentuan pengelolaan zakat di Indonesia. 2. Asas pengelolaan zakat. 3. Tujuan pengelolaan zakat. 4. Jenis-jenis zakat. 5. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Pusat. 6. Badan Amil Zakat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten atau Kota. 7. Ada lembaga amil zakat. 8. Pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan zakat. 9. Pengelolaan dana infak, sedekah, dan dana keagamaan lainnya atau DSKL. 10. Pembiayaan dalam pengelolaan zakat. 11. Pembina dan pengawas dalam pengelolaan zakat. 12. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan zakat. 13. Sanksi administratif dan larangan dalam pengelolaan zakat. Selanjutnya, regulasi yang menjadi dasar pengelolaan zakat di Indonesia. 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia atau PP Nomor 14 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia atau Impres Nomor 3 Tahun 2014. 4. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2014. Dan yang terakhir ada yang kelima yaitu Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2014. Mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kepada Tantri Amelia Rosa, kami ucapkan terima kasih. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi penutup, marilah kita tutup acara perkuliahan pada pagi hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, sekian itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.